Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, STIPAN, menegaskan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi intensif oleh Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, PPKPT, Memorianus Amazihono, acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, PKKMB, atau orientasi pengenalan studi praja, OPSPRA, bagi mahasiswa baru yang berlangsung di kampus STIPAN Selasa 8 Oktober 2025. Menurut Memorianus, acara sosialisasi ini menyasar seluruh sivitas akademika bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru serta mekanisme penanganan kasus kekerasan di kampus. Langkah proaktif STIPAN muncul sebagai respons atas potret buram kekerasan di kampus yang masih menjadi tantangan serius, mulai dari kasus kekerasan fisik yang berujung tragis hingga praktik perundungan yang kerap dibungkus atas nama pendidikan mental. Memorianus mengatakan penanganan kekerasan di kampus mencakup 6 bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Tujuannya apa? Memastikan hak-hak pendidikan setiap warga negara itu tidak menjadi korban seksual. Jadi pada tahun 2021, Undang-Undang tentang kekerasan itu masih hanya membahas tentang kekerasan seksual. Cakupannya masih itu. Ya, cakupannya individu, siapa? Sivitas akademika, dosen, mahasiswa. Jangan dikira dosen juga tidak jadi korban. Dosen juga jadi korban. Ada dosen jadi korban. Kenapa? Ada mahasiswa tiba-tiba mengirim video atau foto yang tidak senonoh, itu dosen jadi korban. Ya dong, dosen jadi korban. Apalagi kalau dosennya perempuan, korban. Maka kategori yang namanya kekerasan seksual saat itu bukan hanya kategori kepada mahasiswa, seluruh sivitas akademika. Udah dijelasin ya, sivitas akademika itu siapa? Dosen, mahasiswa, karyawan, seluruh yang ada di perguruan tinggi, itulah yang disebut dengan sivitas akademika. Maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 itu melindungi itu semuanya sebatas kekerasan seksual. Itu dulu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021. Maka dibentuklah yang namanya Satgas PPKS waktu itu. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Disitulah pertama Satgas PPKS didirikan. Itu saya dan tim. Ya. Jadi kemudian sejak dibuatlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021, ada manfaatnya. Sejak 2021-2024, Inspektorat Jenderal yang menangani Kemendikbudristek itu menangani 300 laporan tentang apa? Kekerasan. Kategorinya apa? Kekerasan seksual 49%. Berarti apa? Sejak dari tahun 2021 sampai 2024 paling tinggi kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Lebih lanjut, Memorianus mengatakan data nasional yang menunjukkan tingginya kasus kekerasan di perguruan tinggi. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek mencatat 310 laporan kekerasan dari tahun 2021 hingga Agustus 2024. Data tersebut didominasi oleh kekerasan seksual sebanyak 49,7% dan perundungan sebanyak 38,7%. Angka ini semakin menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang aman dan kehadiran Satgas PPKPT menjadi sangat krusial. Satgas PPKPT STIPAN memiliki peran sentral dalam aspek pencegahan dan penanganan. Di sisi pencegahan, Satgas melakukan kampanye dan advokasi, serta mengintegrasikan materi PPKPT ke dalam kurikulum dan kegiatan orientasi. Sementara di sisi penanganan, Satgas bertugas menerima laporan baik langsung dan tidak langsung, melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap pihak terkait seperti pelapor, korban, saksi, dan terlapor, hingga menyusun rekomendasi sanksi. Prinsip utama dari penanganan kasus kekerasan di kampus adalah memprioritaskan perlindungan dan pemulihan bagi korban sejak laporan diterima. Satgas memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan menjamin hak pendidikan setiap warga negara tetap terjaga.
Melalui sosialisasi ini, Satgas PPKPT Stipan mengajak seluruh warga kampus untuk tidak takut melaporkan dan berkomitmen bersama menjadikan Stipan sebagai sekolah kader NKRI yang bermartabat dan bebas dari segala bentuk kekerasan.